Gimana? Petir itu. Tita bagaimana nih Rio? Ada yang dari Papua kok. Minggu depan. Halo. Putaran musik ini kemungkinan Berapa di Bandana? Berapa Baik saja Bu, baik. Ya. Ada jadi itu. Tes. Bertemu di sesi briefing pagi ini. Jadi sebenarnya briefing ini kan di LPTK masing-masing sudah pernah dilaksanakan ya, tetapi Panitia Nasional Pusat meminta kami sebagai penyelia untuk menyampaikan mungkin sekilas saja, nanti tidak keseluruhan secara rinci. Bapak Ibu sudah lebih dulu mengetahui terkait dengan kegiatan UKIN yang akan Bapak Ibu lakukan. Baik, saya akan persiapkan untuk share screen dulu PPT yang akan kita pakai pagi ini. Sudah tampil di layar Bapak Ibu? Belum terlihat, Bapak. Belum ya? Oke, sudah terlihat, Bapak. Ya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, saya akan mulai untuk menyampaikan briefing pagi ini terkait dengan uji kinerja yang akan Bapak Ibu lakukan dalam kurun waktu yang tidak lama lagi. Tidak mau geser nih. Bapak dan Ibu, kita akan mulai bahwa briefing pagi ini adalah dalam rangka untuk ujian kinerja ya mahasiswa PPG tahun 2020. Dan kita tahu pada saat ini kita dihadapkan kepada masa pandemi COVID-19, sehingga mau tidak mau UKIN kali ini akan dilaksanakan secara daring. Beberapa penyesuaian yang telah dilakukan oleh Panitia Nasional Pusat terkait dengan UKM PPG ini, itu antara lain adalah di dalam kegiatan UKIN, Bapak dan Ibu nanti akan melakukan dua hal penting. Yang pertama adalah praktek mengajar
belajar dan yang itu untuk UKIN. Sedangkan untuk UP itu nanti akan dilaksanakan di tempat ujian kompetensi TUK di LPTK masing-masing yang terdekat gitu ya. Di dalam UKIN ada portofolio yang karya 2 tahun sebelum PPG dan karya saat PPG. Ya, jadi nanti Bapak Ibu mengunggah portofolionya itu mulai tahun 2018 ya sampai tahun 2020 dan juga saat Bapak Ibu mengikuti kegiatan PPG itu untuk Daljab ya. Sedangkan untuk Prajab itu tersendiri. Kemudian di dalam UKM PPG Daljab ini, Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran dalam kaitannya UKIN ini sesuai dengan kondisi daerah masing-masing ya. Dan itu menggunakan tempat di sekolah sendiri, di mana Bapak Ibu bertugas gitu ya di sekolah masing-masing. Sedangkan untuk UP itu akan mengambil di LPTK terdekat. Jadi mahasiswa boleh memilih tetapi yang terdekat. Ya. Kemudian ada beberapa kondisi daerah yang saat ini memang sedang terjadi, yaitu kondisi daerah UKIN di dalam Daljab ini ada yang masih berada pada zona merah atau non hijau gitu ya. Dan juga ada yang berada di zona hijau. Bagi daerah-daerah yang masih belum zona hijau atau non hijau atau merah, itu proses pembelajarannya adalah menggunakan real teaching daring. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan proses pembelajaran luring, ya, sehingga bisa tatap muka dengan anak secara langsung, tetapi kemudian dibuat rekaman dalam sebuah video pembelajaran. Atau juga bisa menggunakan siswa dalam konsep imajiner. Ya, jadi siswa yang dihadapi itu adalah siswa imajiner. Ya. Lalu di daerah hijau itu Bapak Ibu menggunakan konsep real teaching di kelas. Ya, jadi boleh melakukan tatap muka secara luring, tapi juga di dalam rekaman video pembelajaran. Ya. Praktek pembelajaran ini kemudian Bapak Ibu harus direkam dan diedit menjadi durasi 30-40 menit. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua, dengan memuat kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, itu. Lalu prosedur UKM PPG, ini mungkin agak cepat saja, karena Bapak Ibu sebenarnya sudah mengetahui sebelumnya. Jadi mahasiswa PPG itu tuntas mengikuti seluruh kewajiban program PPG-nya dalam Daljab ini, kemudian melakukan pendaftaran, kemudian verifikasi data yang sekarang ini sedang Bapak Ibu lakukan. Lalu nanti Bapak Ibu akan melakukan 2 kegiatan, yaitu uji pengetahuan dan uji kinerja, yang sebentar lagi juga Bapak Ibu akan lakukan. Ya, sehingga nanti akan mendapatkan hasil ya. Hasil itu bisa lulus dan bisa tidak lulus. Dan saya berharap semuanya bisa lulus ya, dengan tentu saja ini harapan yang positif. Artinya Bapak Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin dan semoga apa yang menjadi usahanya ini bisa berhasil ya. Lalu jadwal UKM PPG pada tahun 2020 untuk semester 2 ini, bagaimana sudah kita ketahui, pelaksanaan UKIN untuk angkatan pertama itu tanggal 17 sampai tanggal 20 November. Ya. Sedangkan UP-nya adalah 21 sampai 22 November. Lalu rincian kegiatannya seperti ini, jadi Bapak Ibu sudah bisa melihat sendiri, ada voting, ada koordinasi penyelia, kemudian mengisi portofolio, kemudian UKIN praktek pembelajaran, lalu upload link ke Google Drive, lalu penilaian portofolio dan video, serta pelaksanaan UP. Ya. Sekarang kita akan masuk uji kinerja UKM PPG ya, yang
Pertama, uji kinerja UKM PPG ini saat ini diikuti oleh mahasiswa Daljab tahun 2020, yaitu meliputi dua hal penting, yaitu UKIN portofolio dan UKIN praktek pembelajaran. UKIN portofolio itu penilaiannya adalah menilai capaian pembelajaran yang ada tujuh capaian pembelajaran ya. Yaitu antara lain adalah mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional, kemudian harus dibuktikan dengan peserta UKM PPG telah melaksanakan 4 hal pokok yang nanti akan Bapak Ibu unggah, yaitu penelitian dan publikasi, kemudian refleksi diri, lalu pencarian informasi baru, dan aspek inovasi. Portofolio UKM PPG itu adalah merupakan kumpulan bukti yang menunjukkan bahwa mahasiswa ini telah melaksanakan penelitian dan publikasi, yaitu kurun waktu 2 tahun ya, yang Bapak Ibu sudah miliki mulai tahun 2018 hingga sekarang. Baik sebelum mengikuti PPG maupun saat mengikuti PPG. Kemudian telah melaksanakan refleksi diri, kemudian melaksanakan pencarian informasi baru, lalu juga telah melaksanakan beberapa kegiatan yang sifatnya adalah inovasi. Dan semua itu dideskripsikan dalam narasi dan disertai dengan bukti terlampir. Masa pengumpulan portofolio seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah, jadi untuk mahasiswa Daljab itu 2 tahun terakhir. Ya. Dan juga semasa menjadi mahasiswa PPG. Kalau tidak salah, kecuali skripsi ya, skripsi itu tidak boleh dipakai sebagai barang bukti. Jadi skripsi Anda semua tidak boleh digunakan sebagai berkas yang dimasukkan di dalam portofolio. Ya, tapi kegiatan lain boleh, termasuk kegiatan PPG. Kalau Bapak Ibu kan melaksanakan PTK ya, kemarin sudah melaksanakan PTK. Itu bisa dipakai sebagai berkas portofolio untuk kegiatan diunggah ya di dalam pengumpulan portofolio tersebut. Kemudian ini mengisi kurang deskripsi diri dengan linknya yang ada itu. Kemudian dideskripsikan kegiatan penelitian publikasi yang telah dilakukan itu apa. Jadi di situ nanti Bapak Ibu mendeskripsikan secara singkat dan jelas gitu ya. Kemudian mendeskripsikan refleksi diri dan seterusnya ya. Pencarian informasi dan juga inovasi. Kemudian mengunggah bukti ya. Ini beberapa daftar unggahan bukti gitu ya yang nanti akan Bapak Ibu gunakan untuk upload ya barang bukti tersebut. Ini adalah rubrik penilaiannya, maksudnya Bapak Ibu ya. Misalnya ambil saja contoh, misalnya kalau Bapak Ibu menulis di jurnal nasional misalnya ya, atau jurnal internasional, itu skornya adalah 3 untuk jurnal internasional dan 2,5 untuk jurnal nasional. Ya. Begitu seterusnya, termasuk karya ilmiah, ya baik itu Bapak Ibu menulis di jurnal, di proceeding maupun di surat kabar atau di majalah, ya. Atau tulisan ilmiah populer gitu ya yang sering kalau Bapak Ibu menulis di surat kabar itu juga bisa baik itu tingkat lokal, tingkat provinsi, kabupaten maupun nasional dan internasional ya. Lalu kalau diklat itu Bapak Ibu memiliki kegiatan jamnya, biasanya diklat itu ada kegiatan jamnya, hanya lebih dari 960 gitu ya. Kemudian ada yang cuma 30 sampai 80 jam dan seterusnya. Lalu sebelah kiri bawah itu adalah kegiatan refleksi ya. Melaksanakan refleksi pengembangan diri itu termasuk perencanaan pelaksanaan asesmen pembelajaran. Jadi 1 semester minimal 1 kali
ya, dengan angka kreditnya 0,5. Jadi ini bisa Bapak Ibu pelajari nanti sebagai acuan untuk melihat seberapa besar kredit poin yang sudah saya upload di dalam kegiatan PPG ini untuk berkas portofolionya. Lalu skor setiap komponen Bapak Ibu, ya, ini terkait dengan informasi baru, ya, sudah ada semua di situ. Kemudian refleksi diri, lalu penelitian, pengembangan karya inovasi. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu itu melakukan penelitian dan karya inovasi, itu skor kreditnya lebih besar, ya, karena di situ memiliki skor 2. Baik, lalu rumus pembobotan portofolio pada nilai untuk UKM PPG ini adalah nilai portofolio keseluruhan itu tidak boleh kosong. Ya, jadi harus ada terisi, gitu ya. Oke, itu terkait dengan portofolio. Bagaimana terkait dengan pembelajaran sekarang, ya, Bapak dan Ibu? Aspek pembelajaran. Ini adalah profil lulusan PPG, saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua, antara lain adalah menguasai materi ajar, kemudian berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan mempesona, ya, berwibawa, tegas, ikhlas, dan disiplin, dan mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi, komunikasi terkini, dan masa depan. Ya, ini ada di dalam modul yang Bapak Ibu sudah pernah pelajari. Nah, lalu ini 4 kompetensi yang nanti dipadukan dengan capaian pembelajaran yang jumlahnya ada 7 di mix, gitu ya. 4 kompetensi yang harus Bapak Ibu miliki setelah lulus PPG ini adalah 4. Itu yang sudah umum kita kenal, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, pedagogik, dan profesional. Kompetensi kepribadian itu salah satu contohnya misalnya yang sekarang sering kita dengar, gitu ya, kalau Bapak Ibu membuat karya ilmiah, itu biasanya untuk dilihat skornya, itu harus di similarity dulu, ya. Kalau di perguruan tinggi itu namanya di similarity, di Turnitin, ya. Itu kalau terdeteksi misalnya lebih dari 50% ke atas, gitu ya, atau lebih dari 25% ke atas, yang ideal itu adalah 25%, tapi lebih dari itu dinyatakan tidak layak, gitu ya. Nah, pada umumnya ini perlu cermati oleh Bapak dan Ibu, gitu ya. Jangan sampai nanti setelah Bapak Ibu mengunggah, mengupload PTK misalnya, lalu setelah diturnitin itu ternyata Bapak Ibu 80% itu mengcopy paste. Nah, itu kemudian pasti akan dinyatakan tidak layak, gitu ya. Dan ini berkaitan dengan kompetensi kepribadian. Ya, ini penting sekali, ya, Bapak dan Ibu. Karena itu selama proses PPG Dajab yang sudah Bapak Ibu lalui hingga hari ini, ini selalu ditekankan berulang-ulang, ya. Dan ini adalah penting karena kalau Bapak Ibu ingin profesional di dalam menjalankan tugas sebagai guru, maka aspek kompetensi kepribadian ini tidak boleh ditinggalkan, ya. Ini menjadi unsur terpenting saya kira di dalam pembentukan karakter, ya, national character building, apalagi Bapak Ibu menghadapi siswa-siswa, gitu ya, yang akan menjadi penerus bangsa. Lalu kepribadian sosial, lalu pedagogik dan profesional. Ya, ini sudah Bapak Ibu ketahui. Lalu ini akan dikerucutkan terkait dengan 7 kompetensi lain yang menjadi bagian dari pembentukan 4 kompetensi tadi, ya. Misalnya tugas keprofesian, itu performance Bapak Ibu, ya. Tadi kan ada bagaimana guru yang mempesona misalnya, ya. Itu performance, ya. Mempesona itu bukan berarti Bapak Ibu berpenampilan seperti artis, bukan, ya. Tetapi bagaimana Bapak Ibu memiliki performance yang memberikan kesan menyenangkan dan menarik, ya, bagi anak didik kita. Ya, oleh karena itu ini sangat penting karena di dalam rekaman
video yang nanti Bapak Ibu unggah ini sedapat mungkin menunjukkan hal itu, ya. Lalu merumuskan capaian pembelajaran HOTS, gitu ya. Dan ini sesuai dengan pembelajaran abad 21 ya di era 4.0. Ya, Bapak Ibu sudah paham mengapa ini penting, karena sekarang ini anak harus tahu tentang 4C, ya, critical thinking, creative thinking, collaboration, dan juga communication, ya, 4 keterampilan dasar yang harus dimiliki di pembelajaran abad 21. Lalu menguasai materi secara bermakna, nah itu juga penting ya. Bagaimana Bapak Ibu menghubungkan yang abstrak menjadi konkret. Nah ini penting ya, karena anak itu tidak bisa diajari lalu kemudian mereka verbalistis, ya. Dia tahu apa konsep tetapi tidak tahu maknanya. Bagaimana menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, itu menguasai materi secara bermakna. Lalu merancang pembelajaran bersifat memuat TPACK, ya. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang mendidik, lalu asesmen sikap pengetahuan dan keterampilan. Nah ini yang sering Bapak Ibu lupakan gitu ya, ketika melaksanakan tugas kita itu seolah hanya menilai aspek kognitifnya saja, pengetahuan, sedangkan yang lain ditinggalkan. Nah ini untuk abad 21 dengan pendekatan konstruktivistik, maka 3 hal pokok ini harus dinilai oleh Bapak Ibu, ya, sehingga menjadi nilai keseluruhan di dalam menggali potensi siswa. Lalu CP7 adalah tugas pengembangan diri, ya, itu terkait dengan kegiatan Bapak Ibu di dalam menempa gitu ya, tugas profesional Bapak Ibu untuk kedepannya. Nah, capaian pembelajaran lulusan PPG, saya kira ini tidak perlu saya bacakan semua. Pada cetak kuning itu jelas di situ tulis mempesona, ya, memesona, gitu ya. Kemudian berpikir tingkat tinggi, jadi adaptif dan fleksibel, lalu menguasai materi secara bermakna. Ya, itu 3 hal pokok yang memang harus dikuasai oleh Bapak dan Ibu semua. Lalu yang keempat, kelima, 6, dan 7, ini Bapak Ibu sudah sesuai dengan apa tadi yang disebut dengan CP7 tadi ya. Jadi yang keempat ini adalah menguasai TIK, ya, dengan konsep TPACK itu, lalu dengan pendekatan lain yang relevan. Yang kelima itu adalah mampu menerapkan teknologi dan komunikasi, menerapkan TIK-nya, ya, dan membangun sikap pengetahuan dan keterampilan peserta didik di dalam memecahkan masalah secara kritis, ya, dan humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang 4C tadi ya. Kemudian yang keenam itu mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran yang mencakup 3 aspek pokok tadi. Dan yang terakhir adalah mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan. Ya, dulu pada saat Bapak Ibu mengikuti modul pedagogik, ini ada yang disebut dengan PKB, ya, yaitu terkait dengan pengembangan profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencerahan informasi, dan juga inovasi. Oke ya, secara cepat Bapak Ibu. Sekarang kita masuk kepada uji kinerja praktek pembelajaran. Yang pertama, apa itu UKIN? Bapak dan Ibu, saya kira sudah paham semua ya. Jadi UKIN ini memang diharapkan Bapak Ibu mampu menunjukkan kualitas ya, kompetensi profesionalnya, baik dalam pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesionalnya. Lalu baik, mohon maaf Bapak Ibu ada gangguan telepon masuk ya. Baik, UKIN UKM PPG uji kinerja itu adalah UKIN pembelajaran yang tadi Bapak Ibu akan membuat rekaman video dengan durasi 30 sampai 40 menit. Ya. Lalu
UKIN yang Bapak Ibu tuangkan di dalam video tadi itu akan dinilai oleh 2 orang penguji. Ya. 1 dosen, bukan dosen pembimbing mahasiswa yang diuji, dan 1 guru, bukan guru pamong mahasiswa yang diuji. Jadi dibuat silang, ya, yang memenuhi syarat, yaitu pelaksanaan dikoordinasikan oleh LPTK, perangkat pembelajaran disiapkan khusus oleh mahasiswa, penilaian dilakukan dengan skor 1 sampai 10, lalu instrumen penilaian dikembangkan oleh Panitia Nasional UKM PPG. Dan hasil penilaian UKIN diinput melalui sistem online, serta lembar penilaian hasil UKIN disimpan di LPTK. Aspek kedua penilaian UKIN, jadi kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran dan penampilan dalam proses pembelajaran di video. Jadi ini 2 syarat pokok yang Bapak Ibu harus kuasai. Jadi bagaimana Bapak Ibu mengembangkan perangkat pembelajaran, yang kalau tidak salah itu ada 5 ya Bapak Ibu ya. Meliputi apa itu? RPP, bahan ajar, LKPD, kemudian media pembelajaran, dan pengembangan alat evaluasi. Ya. Lalu bagaimana Bapak Ibu tampil di dalam proses pembelajaran di video itu? Ya. Penguasaan materi itu terkait dengan strategi belajar mengajar, lalu juga bagaimana memunculkan apersepsi. Ini yang sering ditinggalkan oleh Bapak Ibu di dalam rangka kegiatan pendahuluan ya dalam apersepsinya itu. Oke, lalu memilih dan menggunakan pelajaran, kemampuan menjelaskan dan menjawab pertanyaan, kemampuan berinteraksi, berinovasi dalam pembelajaran, dan kemampuan mengelola pembelajaran. Proses penilaian UKIN itu adalah ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran, kemudian kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP, itu ada di dalam LK-nya ya Bapak Ibu ya. Lalu penguasaan bahan ajar, lalu kualitas interaksinya. Kalau di dalam video Bapak Ibu menggunakan interaksi baik individual maupun multi interaksi, itu akan menjadi nilai tersendiri karena Bapak Ibu menggunakan kualitas interaksi secara maksimal, baik secara individu maupun kelompok, lalu bagaimana menggunakan media dan alat bantu pembelajaran, lalu bagaimana Bapak Ibu juga memberikan perlakuan yang tepat kepada siswa, dan juga bagaimana Bapak Ibu mampu melakukan evaluasi atau umpan balik di akhir proses pembelajaran. Ya, itu proses fokus UKIN-nya gitu ya untuk penilaiannya. Nah, syarat utamanya adalah bahwa Bapak Ibu harus membuat perangkat pembelajaran. Ya, yang tadi sudah saya sebutkan ada 5. Lalu perangkat pembelajaran itu harus dikirim dan diserahkan ke panitia lokal dalam bentuk cetak dan soft file. Paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan UKIN. Ya, jadi hari ini mestinya ya, atau sejak kemarin itu Bapak Ibu sudah membuat perangkat yang harus dikirimkan. Lalu ini adalah pola pikir pengisian nilai. Ya, jadi ini kategorinya adalah sangat kurang, baik, dan sangat baik. Ya. Tapi saya berharap Bapak Ibu berada pada sisi sebelah kanan ya. Mungkin tidak ada yang menginginkan ada di sebelah kiri gitu ya. Jadi sebelah kanan ini adalah dikategorikan sebagai guru yang pantas ya. Guru profesional, jadi kategori baik dan sangat baik. Mudah-mudahan semuanya bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Lalu instrumen kinerjanya ini sebagai sampel saja, jadi nanti di dalam perangkat itu Bapak Ibu akan dinilai keseluruhannya. Ini adalah instrumen kinerja, contoh di dalam RPP-nya ya. Jadi misalnya bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran, ya. Misalnya kesesuaian tujuan dengan IPK-nya itu seperti apa. Ya. Misalnya kalau seorang penguji memberikan isi nilai 8, berarti Bapak Ibu kategorinya baik ya di dalam menyusun tujuan pembelajaran itu karena disesuaikan dengan IPK-nya dan seterusnya. Lalu
Mohon maaf ya, sudah ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama memberitahukan pelaksanaan dan persyaratan UKIN disampaikan secara daring melalui laman. Ya, ini saya kira sudah ya. Lalu peserta mendaftar sebagai peserta ujian. Ini juga sudah Bapak Ibu atau sedang dilakukan hari ini. Kemudian mengunggah hasil portofolio ya sebagai persyaratan untuk pemenuhan uji kompetensi dan juga pembelajaran. Ya. Ada portofolio dan juga praktek pembelajaran berupa video ya, rekaman yang sudah Bapak Ibu buat. Oke, ini proses penguploadannya, Bapak Ibu sudah mempunyai pengetahuan untuk ini ya. Kayaknya ini yang sekarang sedang dikerjakan ya, Bapak Ibu sudah punya akses untuk itu. Ya. Kemudian ini untuk portofolionya. Mungkin secara cepat saja saya sampaikan, ini untuk kegiatan penelitian dan publikasinya, gitu ya. Ini sudah ada semua di dalam LMS yang sudah Bapak Ibu ketahui. Lalu mengisi deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi, ada kolomnya di sini, jadi Bapak Ibu tinggal mengisikan di situ. Kemudian, maaf, deskripsinya, dan ini mengisi bukti data kegiatan penelitian dan publikasinya, judulnya apa, penulisnya siapa, jenis karyanya apa, dan seterusnya ya. Itu ada semua di dalam laman tersebut gitu ya. Lalu atul berkas, oke Bapak dan Ibu, lalu langkah yang sama dilakukan untuk mengisi dan informasi baru dan juga kegiatan yang menghasilkan inovasi ya. Lalu upload berkas pembelajaran meliputi rencana pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran ya. Ada RPP-nya, ada pelaksanaannya. Saya kira ini berupa video tadi ya. Video pembelajarannya. Nah, terkait dengan penjaminan mutu terkait UKIN, itu Bapak Ibu diwajibkan ini, pagi ini mengikuti briefing awal ya. Kemudian nanti akan ada wawancara. Kalau di dalam tugas yang saya terima, itu disitu disebutkan 3 mahasiswa. Bukan 5, ini mungkin yang lama gitu ya. Tapi lebih dari 3 juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Tapi minimal adalah 3. Baik, Bapak Ibu, ini terkait dengan UKIN ya. Selanjutnya saya juga diminta untuk menyampaikan terkait dengan ujian UP ya, UP Bapak Ibu ya, UP. Mohon maaf nih Bapak Ibu ada terkendala sebentar. UP-nya sudah nampak Bapak Ibu? Belum? Sampun Bapak, sampun terlihat. Oh sudah, ya baik. Sampun. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan UP ya, uji pengetahuan. Ini pesan dari panitia pusat untuk disampaikan ke Bapak dan Ibu. Sistematika di dalam UP itu adalah ada
UKM PPG 2020 di masa pandemi ini, kemudian jadwal persyaratan dan informasi umum UP, kemudian kendala dan solusi UP, kemudian pelanggaran, sanksi, dan penundaan pembatalan UP, lalu kelulusan UKM PPG, kemudian penjaminan mutu, lalu lampiran protokol kesehatan. Ya, bagaimana UKM PPG 2020 di masa pandemi ini untuk uji pengetahuan? Beberapa penyesuaian tadi sudah saya sampaikan, kita lewati saja Bapak dan Ibu. Ini sama, ini juga sama. Nah, ini jadwal persyaratan dan informasi umum UP ya. Ini tadi sudah disampaikan juga, tapi untuk UP itu tanggal 21 sampai 22 November. Kemudian perincian kegiatannya seperti ini. Tadi juga sudah saya sampaikan. Mohon maaf sebentar Bu, ada Bapak Ibu ada telepon. Halo Mas. Halo, ini lagi briefing nih, belum terus. Ada di rumah. Iya, ada di rumah. Ini saya sebentar lagi briefing ini. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah terkait dengan rincian kegiatan. Lalu persyaratan ya, untuk persyaratan di dalam UKM PPG. Peserta UP tercatat terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi ya, di PDDT sebagai peserta PPG dalam masa studi. Saya kira ini sudah diupayakan oleh LPTK setempat, lalu telah menyelesaikan seluruh kegiatan tugas atau beban studi yang ada pada PPG. Halo, halo, halo. Halo? Ada berkas di rumah? Iya, Umar tadi. Baik, jadi yang kedua Bapak Ibu telah menyelesaikan seluruh kegiatan tugas atau beban studi yang ada pada PPG sesuai ketentuan yang tertera pada buku panduan pendidikan profesi guru yang dibuktikan dengan surat keterangan menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah dari LPTK. Secara sistem dapat dilihat dari semua nilai yang diunggah oleh dosen. Ya. Informasi umum tentang UP, jadi peserta UP dapat mendaftar. Yang dapat mendaftar adalah peserta yang terdaftar sebagai mahasiswa PPG pada sistem PDDT, Kemdikbud, dan dengan status aktif. Ya. Lalu waktu mengerjakan di luar pengisian identitas adalah 180 menit. Ini Bapak Ibu saya kira sudah lebih mengetahui. Jumlah soalnya itu 120 butir. Ya. Jadi dengan waktu 180 menit, jumlah soalnya 120 butir. Soalnya cenderung mengukur HOTS, jadi kriterianya adalah High Order Thinking Scale. Tingkat kesulitannya itu 25% mudah, 50% sedang, dan 25% sukar. Ya, ini klasifikasi dari tingkat kesulitan soal. Lalu jenjang kognitif soal itu ada C3, C4, C5, dan C6. Ya, Bapak Ibu tahu ini adalah taksonomi Bloom ya untuk kriteria HOTS. C3, C4, C5, dan C6. Bentuk tes itu objektif pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Ya, ini informasi umum tentang UP. Lalu distribusi per capaian pembelajaran untuk UP itu seperti ini. Tugas keprofesian sebagai pendidik yang mempesona itu 20 butir, ya. Merumuskan indikator capaian pembelajaran itu 10 butir. Jadi waktunya itu 20 menit gitu ya. Menguasai materi ajar, advanced materials itu 50 butir dengan durasi 60 menit. Lalu merancang pembelajaran TPEX itu 10 butir dengan durasi 20 menit. Lalu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan TIK itu 10 butir. Mengevaluasi masukan proses dan hasil itu 10 butir. Pengembangan diri
dalam konteks ini PTK adalah 10 butir. Ya, Bapak Ibu, ini apa namanya itu jumlah keseluruhan soal. Jadi ada 120 dengan waktu 180 menit. Ya. Kemudian tempat uji pengetahuan itu adalah di tempat ujian ditetapkan oleh Direktorat P3 GTK dengan pertimbangan utama adalah kedekatan domisili peserta dengan tempat uji pengetahuan. Ya. Jadi pertimbangannya adalah kedekatan domisili. Jadi kalau Bapak Ibu kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian Bapak Ibu berasal dari mana Flores ya, banyak tadi saya dari Flores, itu nanti akan ditempatkan yang terdekat di situ di mana, gitu ya. Mungkin di Undana atau mungkin di mana, gitu ya. Nanti tinggal Bapak Ibu ada berita untuk itu, gitu ya. Lalu perubahan lokasi UKM PPG tidak dimungkinkan kecuali karena alasan darurat yang dapat dipertanggungjawabkan dan dengan persetujuan Panitia Nasional UKM PPG. Ya. Ini kategori seperti ini saya kurang begitu paham, tetapi alasan darurat itu ya pasti ada pertimbangan diperbolehkan. Ya. Sepanjang memang itu memang mendesak. Gitu. Lalu syarat ruang ujian, Bapak dan Ibu, ini ada 13 butir ya, hanya cukup luas sesuai jumlah peserta dan pengawas dapat mengawasi ujian tanpa ada halangan penglihatan. Tapi tentu saja sekarang ini biarpun ruangannya luas harus memenuhi protokol kesehatan gitu ya, tidak boleh berjejal seperti waktu luring gitu ya. Lalu kapasitas setiap ruangan uji memadai dari sisi protokol kesehatan. Nah itu ya. Ini menjadi syarat penting. Harus dipersiapkan paling lambat 10 hari sebelum ujian. Tidak ada pekerjaan konstruksi di sekitar ruangan ujian pada hari ujian. Ya, sama dengan yang tahun lalu. Tidak boleh bising, banyak gangguan di sekitar tempat ujian. Lalu tidak ada kegiatan lain yang dilakukan di sekitar ruang ujian pada hari ujian itu. Lalu memiliki pencahayaan cukup terang, dilengkapi dengan sarana AC, dilengkapi dengan fasilitas pembangkit listrik alternatif, UPS, dan genset. Lalu tempat duduk harus cukup nyaman, memiliki meja yang cukup lebar. Nah ini yang penting, jarak tempat duduk minimal 1,5 meter, gitu ya, baik ke depan, ke belakang, dan ke samping. Ini saya kira disesuaikan dengan butir 2 tadi ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu terdapat penunjuk waktu, ada jam dinding misalnya di ruangan itu. Terdapat penunjuk arah menuju ruang ujian, ada tanda arah mana tempat ujian akan dilaksanakan. Lalu terdapat toilet yang dekat ruang ujian, tentu terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian terdapat ruangan terpisah yang aman untuk menyimpan barang peserta. Tapi pengalaman tahun lalu bisa juga ditaruh di depan ini ya, di ruang di dalam ruangan tapi di bawah tempat ini. Papan tulis gitu ya, whiteboard gitu ya, asal ditata dengan rapi seperti itu. Tapi kalau ada ruangan terkhusus ini sangat bagus ya, sangat ideal. Lalu ketentuan dalam UP UKM PPG itu bentuk soal tadi sudah disebutkan, pilihan ganda dengan waktu 180 menit. Soal dikembangkan oleh Panitia Nasional, UP dilaksanakan serentak dalam jaringan online. UP dilakukan dalam 2 sesi dalam sehari, ya, dengan waktu seperti ini. Kemudian pelaksanaan UP dikoordinasikan oleh Direktorat P3 GTK dengan SIM dan didukung LPTK dengan menyiapkan komputer, teknisi, dan pengawas. Kemudian tata tertib, ya, Bapak Ibu, dan prosedur UP. Berpakaian sopan dan rapi, tidak boleh pakai sandal tentu saja ya, tidak boleh pakai kaos, harus bersepatu. Tidak boleh membawa HP, kamera, alat komunikasi, arloji, alat perekam, kecuali obat khusus ya bagi mereka yang memang misalnya ada sakit asma gitu ya, lalu memerlukan obat khusus yang setiap saat butuhkan misalnya ya. Kemudian hadir paling lambat 60 menit seperti yang lalu ini Bapak Ibu ya, tidak ada perubahan. Ya mungkin yang perubahan ini termasuk wajib membawa surat rapid test dengan hasil non reaktif. Nah ini harus dipersiapkan Bapak Ibu, jangan lupa mengikuti
tes rapid yang hasilnya non-reaktif supaya memenuhi protokol kesehatan. Lalu memasuki ruang ujian setelah dipanggil dengan menunjukkan identitas, pengerjaan soal saat ujian dimulai, ya tidak boleh keluar ruangan. Jadi protokol kesehatan ini sebenarnya banyak ya Bapak Ibu, itu termasuk ada tempat cuci tangan, kemudian memakai masker, ya, jaga jarak, begitu ya. Ada apa tempat pengukur suhunya, shotgunnya itu, gitu ya. Itu nanti disiapkan semuanya oleh LPTK ya. Lalu tidak boleh keluar ruangan kecuali ada izin pengawas penguji, tidak meninggalkan ruangan sebelum ujian berakhir. Siapapun dilarang keras menyebarluaskan soal ujian. Ya. Lalu peserta yang terbukti melanggar tata tertib akan dikeluarkan dari ruang dan dinyatakan gugur. Ya. Untuk cetak merah ini peserta dinyatakan terlambat apabila datang pada saat login ujian sudah berlangsung. Ya, peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian. Jadi Bapak Ibu harus datang sebelum ya, jauh sebelumnya. Lebih baik menjaga kemungkinan daripada harus terlambat. Garis besar protokol kesehatan tadi sudah saya sebutkan ya, antara lain memakai masker, lalu cuci tangan yang sudah disiapkan oleh panitia, biasanya sebelum masuk ruangan itu sudah ada tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun, ya, lalu menjaga jarak, lalu ada pengecekan suhu badan, ya, tidak boleh lebih dari 37 derajat, 3 Celcius, ya. Kemudian pengecekan surat rapid test dengan hasil non reaktif ya oleh petugas Panlog. Lalu tugas panitia lokal itu adalah koordinator UP ya Bapak Ibu, ini adalah petugas koordinator UP-nya. Jadi tugasnya adalah menyiapkan dan memastikan ruang, fasilitas yang dibutuhkan sesuai jumlah peserta UP dan disterilkan ya dengan desinfektan baik sebelum pelaksanaan UP maupun pada saat jeda siang. Kemudian mengkoordinasikan penanggung jawab ruang di dalam ruang ujian, lalu menyetujui dan menguatkan sanksi antara lain mengeluarkan dari ruang UP kepada peserta yang terbukti melanggar telah berkoordinasi dengan penanggung jawab ruang dan pengawas serta melaporkannya kepada Ketua Pelaksana UKM PPG LPTK. Ini pernah terjadi ya Bapak dan Ibu, perlu dicermati, yaitu ada peserta yang oleh pengawas ujian ditemukan di fotonya itu kelihatan gemuk gitu ya pesertanya, tapi yang ada duduk di ruangan itu kurus gitu ya. Dan itu kemudian menjadi diproses itu ya, lalu ya dibatalkan, tidak boleh ikut ujian. Nah itu saya pikir sangat merugikan gitu ya untuk Bapak dan Ibu, jangan sampai terjadi gitu ya, sehingga Bapak Ibu harus sungguh-sungguh menepati aturan ini gitu ya. Kalau pengawasnya jeli akan ketahuan dan Bapak Ibu akan diproses, dan itu pernah terjadi gitu ya, bukan ini menakut-nakuti tetapi pernah terjadi, sehingga jangan sampai terulang kembali ya. Sebaiknya memang sudah tahu sebelumnya. Lalu mengisi berita acara pelaksanaan UP untuk koordinator UP, kemudian penanggung jawab ruang. Jadi ada koordinator UP, ada penanggung jawab ruang. Saya bacakan saja yang di blok kuning, Bapak Ibu, memastikan bahwa pelaksanaan UP sudah menggunakan protokol kesehatan yang ketat ya. Ini untuk mencegah penyebarannya ya. Lalu jika peserta lebih atau sama dengan 20 yang berada dalam satu ruang, ya ini perlu dilihat apakah komposisi ruangan itu memang memadai untuk jumlah 20 ya, jika pesertanya sampai 20. Lalu satu penanggung jawab ruang maksimal mengkoordinasikan 4 pengawas dalam satu lokasi ya. Apa kemudian tugas pengawas? Itu antara lain adalah memastikan bahwa peserta yang mengikuti UP adalah benar-benar yang terdaftar sebagai peserta. Ya, seperti tadi itu, kalau pengawasnya jeli, maka ini
perlu Bapak Ibu perhatikan gitu ya. Lalu memanggil peserta masuk ruang ujian satu persatu sebelum pelaksanaan ujian dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Memastikan peserta tidak membawa alat-alat seperti HP, kamera, dan alat yang lain yang memungkinkan peserta berbuat curang. Ya, ini terkait dengan kompetensi kepribadian tadi ya Bapak Ibu ya, ini perlu diperhatikan sungguh-sungguh. Ya, memandu tahap simulasi, demonstrasi tata cara pengerjaannya soal UP selama 15 menit. Jadi sebelum Bapak Ibu mengerjakan soal, itu pengawas ruangan akan membacakan ya, tata cara pengerjaan soal UP. Kemudian mengawasi, mencatat, dan melaporkan berbagai tindakan kecurangan yang dilakukan peserta UP kepada penanggung jawab ruang. Perbandingan pengawas dengan peserta adalah 1:20, ya, asalkan berada dalam satu ruang. Lebih dari 20 atau berada dalam ruang yang berbeda berarti ada lebih dari satu pengawas. Melaksanakan sanksi, mengisi berita acara. Nah, kendala dan solusi UP itu antara lain apa saja? Yaitu yang pertama, misalnya terjadi komputernya hang, ya, pindah ke komputer cadangan, peserta login kembali dan melanjutkan pekerjaan. Ini biasanya dihitung sesuai dengan waktu ya, tidak hilang waktunya. Lalu listrik padam juga begitu ya, digunakan UPS dulu, segera pakai genset. Biasanya LPTK sudah menyiapkan semua itu. Lalu internet putus di seluruhan LPTK. Nah, ini biasanya penanggung jawab ruangan, ya, pengawas itu melaporkan ke tim IT pusat. Ya, berapa waktu lama saat internet putus untuk nanti ditambahkan waktu pengerjaan peserta di akhir. Ya, seperti itu. Baik, ini terkait dengan pelanggaran, sanksi penundaan atau pembatalan UP ya. Bapak Ibu ini perlu diketahui juga gitu ya. Pelanggaran dan sanksinya ada sanksi ringan, ada sanksi sedang. Oh, pelanggaran ya maksud saya, ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran sedang, dan ada pelanggaran berat. Ya. Pelanggaran ringan itu seperti apa? Misalnya peserta terlambat hadir, tidak melebihi waktu yang ditetapkan. Ya. Dokumen peserta tidak sesuai ketentuan. Contoh peserta tidak membawa kartu identitas diri misalnya. Lalu pelanggaran sedang itu melanggar tata tertib ujian, dan pelanggar berat itu adalah melakukan kecurangan. Ya, sanksinya seperti ini, Bapak Ibu bisa melihat sendiri sanksi dari pelanggaran ringan, sanksi pelanggaran sedang itu seperti ini, dan sanksi pelanggaran berat itu seperti ini. Ya. Yang pernah terjadi itu justru pada sanksi, pelanggaran berat ini ya, Bapak Ibu, yang pernah saya sendiri pernah mengalami itu ya, ketika menjadi petugas penyelia. Ada sanksi pelanggaran berat yang tadi saya berikan contoh tadi. Nah, pelanggaran sangat berat itu peserta melakukan kecurangan bersama-sama dengan pihak lain terkait materi uji atau memasukkan data. Ya. Sanksinya peserta membuat pernyataan, peserta menandatangani berita acara pelanggaran, peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mengikuti ujian kompetensi pada uji-uji kompetensi selanjutnya. Ini cukup berat ya Bapak Ibu, kalau ini dilakukan, maka itu berakibat yang cukup fatal ya bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya di manapun LPTK-nya, termasuk di Universitas Pendidikan Ganesha. Lalu penundaan atau pembatalan UP itu dapat ditunda atau dibatalkan apabila fasilitas jaringan mengalami gangguan dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 menit. Ditemukan kecurangan sebelum UP berjalan. Nah ini ya. Terjadi gangguan, hambatan faktor fisik, non-fisik yang tidak memungkinkan UP dilaksanakan. Ya. Lalu mekanisme penundaan pembatalan UP, jika ada kejadian tersebut, panitia lokal dan penyelia melaporkan kepada panitia nasional UKM PPG. Kemudian penundaan atau pembatalan UP dilakukan oleh panitia nasional UKM PPG setelah mendapat laporan dari panitia lokal dan penyelia. Ya.
Lalu kelulusan UKM PPG, Bapak dan Ibu ini saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu, ya. Kelulusan UKM PPG ditentukan oleh kelulusan UKIN dan UP. Jadi sebenarnya ini jangan sampai salah persepsi bahwa kelulusan UKM PPG itu hanya ditentukan oleh dua hal ini, ya. Itu yang salah persepsi. Karena apa? Karena sebelumnya itu adalah ada tahapan-tahapan. Misalnya Bapak Ibu mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan. Itu kan ada tersendiri penilaian-penilaian yang dalam itu LMS itu yang sudah Bapak Ibu kerjakan selama ini, ya. Itu juga menjadikan salah satu syarat untuk menentukan kelulusan. Tapi memang tahap yang paling akhir itu adalah UKIN dan UP, ya. Lalu UKM PPG menggunakan penilaian dengan ajukan patokan PAP dengan batas kelulusan minimal 70, ya, pada skala 0 sampai 100. Jadi ini kumulatif, ya, 70 itu kumulatif. Dari workshop PPG, lalu nilai UKIN dan juga nilai UP. Ya. Kelulusan UKM PPG ditetapkan pada rapat pleno Panitia Nasional UKM PPG. Jadi di pusat, ya, Bapak Ibu. Mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang asalkan masih dalam batas masa studi. Jadi masa studi Bapak Ibu kan 3 tahun, ya. Jadi asal dalam masih batas masa studi masih diberi kesempatan untuk melakukan ujian ulang. Sekarang terkait dengan penjaminan mutu, Bapak dan Ibu. Jadi ada moda Monef UP, yaitu baik uji UKIN maupun UP. Ya, kalau UKIN itu adalah online, kalau UP itu adalah langsung di lokasi UP, ya, jadi offline, ya. Jadi Bapak Ibu akan ditempatkan di lokasi terdekat. Ya, itu untuk UP gitu, ya. Tapi kalau untuk UKIN itu semuanya adalah online. Ini tugas kami, Bapak dan Ibu. Saya kira Bapak Ibu ya perlu tahu ini. Ya, boleh sekedar informasi saja. Lalu sumber data Monef-nya itu adalah mahasiswa peserta, pengelola, penanggung jawab ruang dan pengawas dan penyelia. Ya. Lalu metode pengumpulan datanya adalah kuesioner, wawancara, dan pengamatan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan ditentukan baik dari mahasiswa maupun penguji. Nanti ada minimal 3 orang yang akan ditunjuk untuk dilakukan wawancara, ya, secara online. Ini metode dan sumber datanya, Bapak dan Ibu, gitu, ya. Saya sampaikan secara cepat saja. Ini adalah tahapan kegiatan UP yang tadi juga sudah kita sampaikan. Ada briefing, ada Monef pelaksanaan UP hari pertama, hari kedua, dan pelaporan hasil Monef. Lalu ini adalah tahapan prosedur Monef UP. Ada briefing, ada panitia lokal, nanti akan dilaksanakan besok itu, ya. Lalu Monef UP hari pertama, Monef UP hari kedua, dan pelaporan hasil Monef. Ini instrumen untuk wawancara. Kemudian ini adalah berita acara yang harus diisi. Di mahasiswa nanti ada juga mengisi terkait dengan berita acara, kalau nggak salah di F04 atau 5 begitu, ya, untuk mahasiswa. Ini adalah link instrumen Monef, ya. Nah, ini mahasiswa, ya, berarti di di LK5 ini, ya, instrumen kelima untuk mahasiswa. Lalu lampiran protokol kesehatan tadi sudah disinggung, ya, Bapak dan Ibu. Ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ini sebelum berangkat gitu, ya. Ini anjuran bagi Bapak Ibu gitu, ya. Sarapan, konsumsi gizi seimbang, memastikan diri dalam kondisi sehat, memastikan menggunakan masker, lalu sebaiknya membawa cairan pembersih tangan. Kalau sudah disiapkan oleh LPTK, saya kira tidak perlu membawa. Tapi kalau membawa sendiri juga lebih baik karena itu untuk kepentingan pribadi. Lalu membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan, ya. Ini sebelum berangkat, ya. Wajib membawa perlengkapan pribadi, alat belajar,
alat ibadah, olahraga, dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam-meminjam gitu, kalau itu dibutuhkan gitu ya. Selama perjalanan seperti ini, menggunakan masker, menghindari menyentuh permukaan. Saya kira ini Bapak Ibu sudah paham sekali gitu ya. Lalu sebelum masuk gerbang kelas, sama Bapak Ibu ya. Selama ujian juga begitu. Tetap menggunakan masker, ya, menggunakan alat tulis dan alat minum pribadi, dilarang pinjam-meminjam peralatan, memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait dengan penggunaan masker, di TPS dengan air mengalir dan jaga jarak, ya, melakukan pengamatan visual kesehatan mahasiswa yang ikut ujian. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, maka harus mengikuti protokol kesehatan satuan pendidikan. Lalu selesai ujian seperti ini, ya Bapak Ibu, cuci tangan kembali, lalu keluar ruangan ujian dengan berbaris, lalu menetapkan jaga jarak, lalu kalau ada penjemput, menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk atau jarak antre yang sudah ditandai. Ini perjalanan pulang, saya kira ini sudah Bapak Ibu ketahui ya, supaya aman gitu ya, aman untuk diri sendiri dan juga aman untuk orang lain. Setelah sampai di rumah ya, ini setelah sampai di rumah. Oke, Bapak dan Ibu, saya kira ini keseluruhan briefing pada pagi hari UP ya, Bapak Ibu. Saya kira cukup jelas ya. Kalau ataupun ada pertanyaan, mungkin saya persilahkan kepada Pak Indra kembali. Apakah kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan tidak ada ya, Pak Indra. Ya. Baik, terima kasih Pak Indra, saya kembalikan kepada Bapak. Ya, terima kasih Pak Hardoko. Jadi sudah memaparkan dengan sangat jelas, sangat detail. Ya, jadi seperti yang diketahui, jadi peserta sebenarnya dari awal sudah diberikan ya materi ini, sehingga dari awal sudah mempersiapkan UKM PPG baik untuk UKIN maupun UP. Baik, jadi masih ada waktu dan Pak Adiko juga masih peluang. Jadi mungkin kurang lebih 30 menit waktu kita untuk diskusi jika ada yang ditanyakan. Meskipun saya tahu Bapak Ibu sedang ya saat ini sedang memenuhi mengisi form dan mempersiapkan yang lainnya, tapi jika ada hal-hal yang belum dipahami, belum kurang jelas, nah di sini sudah ada Pak Adoko, mungkin bisa ditanyakan. Waktu saya persilakan pada Gita untuk memandu kembali diskusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hardoko. Ya, sangat lengkap sekali ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hardoko, mulai dari hakikat PPG sampai dengan hakikat dan teknis UKIN, dan termasuk juga tadi disampaikan UP ya. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Hardoko tadi, tentunya dari Bapak Ibu di sini, mungkin ada beberapa hal yang terlewat, mungkin karena gangguan sinyal, ataupun ada beberapa hal mungkin yang ingin disampaikan dan ditanyakan oleh Prof. Hardoko di sini. Nah, untuk teknisnya, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat yang sudah ada ini ya. Jadi tidak akan mengganggu proses berjalannya diskusi nanti. Jadi silahkan diketik pertanyaannya, nanti saya akan sampaikan pertanyaan Bapak Ibu kepada Prof. Hardoko. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan.